Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayat 33. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Di sini kita menjumpai suatu ungkapan dari Rasul Paulus tentang bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, yaitu keberpihakan Allah atas kehidupan kita, sehingga Dia mengatakan Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini adalah satu ungkapan yang luar biasa, karena untuk mengasihi saya dan saudara, Dia tidak menahan anaknya untuk tidak menjadi korban. Anaknya sendiri Dia relakan untuk menjadi korban. Di sini kita melihat bahwa Dia tidak menahan, Dia tidak mempertahankan, tapi Dia memberikan sesuatu yang luar biasa yang Dia nyatakan. Dia menyatakan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Dia mengampuni dan menyayang kita sama dan lebih dari yang Dia perlakukan terhadap anaknya. Karena itu Dia memihak kepada kita, karena Dia rela untuk tidak mempertahankan anaknya untuk kita. Dari hal inilah kita diingatkan supaya sebagai orang percaya kita menghargai kasih karunia. Karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Karena Allah begitu rela menerima kita, membenarkan kita, memihak kepada kita. Dan siapa yang harus menghukum kita? Tidak ada. Karena yang memilih kita adalah Allah yang menciptakan kita. Dan Allah mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita, berpihak kepada kita yang jelas ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi ketika Dia memihak kita, Dia membenarkan kita, Dia menguduskan kita, siapa yang harus melawan kita? Tidak ada lagi yang bisa menuduh kita, menghukum kita, karena Dia sudah membenarkan kita di hadapan Bapa Surgawi. Sebab itu Yesus pun selagi Dia ada di dunia ini, sebenarnya secara manusia Dia pasti punya perasaan yang rasanya tidak nyaman. Ketika murid-muridnya berkata kepadanya, "Guru, ajarlah kami berdoa." Dan dalam ajaran doa Yesus itu Dia berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berkatalah, Bapa kami yang di sorga. Dengan kata lain, Dia sudah mengingatkan kepada murid-muridnya, Bapa di surga rela mengorbankan anaknya supaya kita menjadi anaknya.
Sebab itu dia mulaikan dengan berkata, kalau kamu berdoa, berkatalah, Bapa kami yang di sorga. Hanya melalui pengorbanan Kristus yang kita terima, hanya melalui penyelamatan oleh Kristus, maka kita bukan hanya menjadi orang yang diselamatkan, tapi kita disejajarkan dengan anaknya yang sudah jadi korban, sehingga kita disebut anak. Dan Bapa di sorga siap menerima kita sebagai anak. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang sangat dalam yang Allah nyatakan atas kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, jangan lupa engkau dibenarkan karena ada orang yang rela melepaskan anaknya, yang rela melakukan sesuatu dengan tindakan yang sangat berat secara manusia. Anda memberikan anakmu hanya untuk menerima orang lain. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi itu adalah sesuatu yang sudah dinyatakan oleh Bapa di surga. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Maka pantaskah kita mau melakukan hal yang menyakitkan hatinya? Pantaskah kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu kita lakukan karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dipisahkan, kita sudah dibawa jauh dari kehidupan kita yang lama. Sebab itu Paulus katakan, kamu sudah meninggalkan manusia lamamu yang akan menuju kepada kebinasaan. Karena ada anak yang diberikan kepada kita sehingga kita terpisah dari kebinasaan. Kita dibawa kepada kehidupan yang kekal. Jangan lagi hidup seperti hidup yang lama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu, keberpihakan-Mu atas kehidupan kami. Kami sadar Tuhan ada banyak kekurangan, kelemahan yang kami buat, baik itu dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu atas kehidupan ini. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, tuntun kami terus taat kepada kehendak rencana-Mu, agar hidup ini mempermuliakan Tuhan. Bapa, anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga maupun kepada pengabdian untuk masyarakat, Tuhan pelihara, lindungi, tuntun kami supaya kami melakukan apa yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pilihan-Mu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.